Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam acara Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Sarapan Rohani dalam minggu ini bertemakan Hari Ayah. Oleh sebab itu, sarapan pagi hari ini akan saya beri judul Berjaga-jagalah untuk Keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung melihat di dalam Keluaran 12 ayat 42. Kita baca Keluaran 12 ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Keluaran 12 ayat 42 tadi dikatakan, malam itu malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Hal ini berarti bahwa Tuhan berjaga-jaga atas umat Israel. Saudara, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin langsung oleh Tuhan. Ini menggambarkan betapa hebatnya penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Hal ini pula juga menggambarkan peran Bapa kita di surga di dalam menjalankan fungsinya sebagai Bapa atas umatnya. Demikian juga harusnya kita sebagai orang tua, sebagai ayah dari anak-anak, dan suami dari istri kita untuk dapat menjalankan peran kita sebagai ayah dengan baik. Kita akan baca lagi dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 ini digambarkan bagaimana posisi ayah dalam keluarga. Kalau kita baca tadi di dalam Keluaran 12 ayat 42, di sana terdapat kata berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah berbicara mengenai keharusan kita untuk mengawasi dan melindungi keluarga kita dari segala potensi yang dapat menghancurkan keluarga kita. Memang untuk menjadi seorang ayah dan dapat berperan dengan baik memang tidaklah mudah. Tetapi biarlah kita tidak menjadi ragu, kita tidak menjadi ciut hati, karena kita juga memiliki Bapa yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Bapa kita di surga yang juga akan memampukan kita untuk para bapa atau para ayah yang ada di dunia ini mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Berbicara tentang peran ayah, kita juga dapat belajar di dalam 2 Samuel 18 ayat 32. Kita akan baca 2 Samuel 18 ayat 32. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Tentu saja mendengarkan jawaban orang Ethiopia ini, Daud menjadi ciut hati. Saudara, Daud adalah raja yang besar dan disertai Allah. Akan tetapi yang menjadi ganjalan dalam hidupnya adalah keluarganya. Absalom adalah contoh kegagalan Daud dalam membina keluarganya. Absalom menjadi pemberontak, bahkan
memberontak ayahnya sendiri. Namun Daud tidak dapat menipu hatinya. Meskipun Absalom sudah memberontak, bahwa sebenarnya Daud masih mencintai anaknya. Hal ini terbukti dari pertanyaan yang diajukan oleh Daud. Selamatkah Absalom? Ini menunjukkan bahwa Raja Daud sangat mengkhawatirkan keadaan dari Absalom yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Inilah saudara hati seorang ayah. Sekalipun sudah jelas anaknya memberontak, tetapi hatinya masih mencintai. Begitu juga Bapa kita di surga adalah sebenarnya Bapa yang penuh kasih kepada setiap kita anak-anaknya. Nah, pertanyaannya yang sama kita ajukan juga kepada diri kita. Apakah anak-anak kita selamat? Saudara, kalau binatang liar saja yang dilindungi masih terancam kepunahan, bagaimana dengan anak-anak kita yang tinggal di dunia ini, di mana iblis terus berjalan berkeliling ke sana kemari, mencari mangsa yang siap untuk ditelannya. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, dunia dapat menyeret kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada hal-hal di luar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan kita wajib memberikan dasar-dasar firman Tuhan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah terseret, terombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Hari-hari ini perkembangan teknologi informasi begitu luar biasa. Lebih-lebih belakangan ini ketika pandemi, anak-anak kita mau tidak mau menggunakan teknologi ini atau menggunakan handphone. Nah, sehingga anak-anak kita menjadi kecanduan. Dampak dari teknologi ini sangat luar biasa bagi anak-anak kita. Memberikan dampak yang buruk. Sehingga perkembangan sosial dan emosional anak-anak kita menjadi terganggu. Menjadi pribadi yang tertutup, suka menyendiri, perilaku kekerasan, bahkan pudarnya kreativitas, dan masih banyak lagi dampak buruk yang lainnya. Belum juga memberikan dampak kesehatan. Oleh sebab itu, sebagai ayah atau sebagai orang tua, hendaklah berjaga-jaga atas keluarga kita. Kita berikan waktu yang terbaik untuk keluarga kita dengan senantiasa berdoa dan menjadi imam bagi keluarga kita. Kita awasi kerohanian anak-anak kita dari waktu ke waktu. Bahkan kita juga harus bisa menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Bagaimana kita bisa memberikan nasihat kalau kita sendiri, kaum ayah atau kaum bapak, tidak bisa lepas juga dari teknologi atau menggunakan handphone ini. Memang tidak sepenuhnya handphone ini memberikan kerugian, tetapi biarlah kita jangan memberikan kesempatan kepada iblis, walau sekecil apapun. Oleh sebab itu, segera berjaga-jagalah. Bawalah anak-anak kita senantiasa dalam doa. Sebab doa-doa yang kita panjatkan akan menjadi pagar pengaman bagi
keluarga kita. Amin. Demikian sarapan rohani pagi ini yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.